Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali, dapat berjumpa di salah satu taman dari taman surga Allah Subhanahu wa taala, di salah satu rumah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya kita membaca, kita mempelajari kalamullah azza wa jalla dan sabda-sabda dari Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupa kita aturkan salam dan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya setia mengikuti jalan beliau hingga ke akhir nanti. Ikhwanil kiram wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita umur. Ada yang 20 tahun, ada yang baru 7 tahun, 6 tahun, ada yang sudah 50 dan ke atas. Seiring dengan berjalannya waktu, kita melewati detik, hari, bulan dan tahun. Kita melewati waktu-waktu yang mulia. Dan di dalam 1 tahun itu kita ketahui ada berapa bulan di situ? 12 bulan. Bulan apa saja? Muharram, Safar, terus Rabiul Awal, terus Rabiul Tsani, kemudian Jumadal Awal, Jumadal Tsani atau Jumadal Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan dan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Yaitu bulan-bulan yang kita miliki, bulan-bulan yang umat Islam miliki. Kita hanya mengetahui terkadang Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Padahal itu penamaan dari orang non-Islam. Akan tetapi terkadang kita dengan penamaan sendiri, penamaan dari syariat Islam kita lupa. Maka berarti menunjukkan bahwasanya perhatian kita terhadap Islam itu masih kurang. Kita lebih dominan untuk mempelajari sesuatu yang di luar dari Islam. Padahal Islam adalah mulia. Inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Dan di hari-hari itu atau di bulan-bulan tersebut Allah jadikan berbeda-beda. Ada yang memiliki keunggulan tersendiri. Salah satunya akan kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia ini adalah tentang sebuah bulan yang mana kita telah masuk di dalamnya, yaitu bulan Muharram. Yang insya Allah kita akan tampilkan dari sebuah kitab yang dikarang ataupun ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ghalib Al-Umri hafizahullah ta'ala yang berjudul Ilmahatun ila fadli syarillahil muharram. Ya, ini adalah sedikit sebenarnya. Beliau hanya mencuplik. Kita hanya akan mempelajari sekelumit saja tentang kemuliaan bulan Muharram. Kalau kita bahas maka akan butuh waktu yang panjang lagi. Ya, kita akan memulai pembacaan dari beliau ataupun tulisan dari beliau. Beliau membuka kitabnya ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan fa innallaha ta'ala qala fi kitabil karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, maksudnya adalah Al-Qur'an. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, pada hari diciptakannya langit dan bumi, minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang di luar ataupun memiliki keistimewaan tersendiri dari bulan-bulan yang lainnya. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah
agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Maksudnya adalah pada bulan-bulan haram. Kemudian beliau membawakan penafsiran dari salah seorang ulama terkemuka dalam bidang tafsir, yaitu Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, qala al-'allamah Ibnu Jarir At-Tabari berkata atau berkomentar, seorang alim, seorang ulama, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala, inna iddatash syuhuri sanah 12 syahran fi kitabillah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Alladzi kataba fihi kullama huwa kainun fi qada'ihi alladzi qada, yang mana di dalamnya Allah memberikan takdir-takdir, mencatatkan semua takdir. Jadi segala sesuatu yang telah kita lewati ataupun yang akan kita lewati dalam tahun-tahun tersebut adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu faedahnya, kalau kita mengetahui hal ini, maka kita akan tenang. Apa yang terjadi bagi kita, entah itu musibah, entah itu sesuatu yang tidak mengenakan, kecelakaan, naudzubillahi min dzalik, ataupun kurangnya rezeki, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin demikian, maka kita tidak akan cemas. Karena kalau memberikan sebuah takdir, pada Allah memberikan jalan keluar. Jadi dalam tahun-tahun tersebut Allah telah menentukan takdir-takdir bagi seluruh makhluk. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ya, pada hari diciptakannya langit dan bumi, dan di dalam bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang hurum, ada 4 bulan-bulan yang mulia. Yaqulu hadhihi syuhur 12. Ya, beliau mengatakan bulan-bulan ini ada 12, minha arba'atun hurum. Kanatil jahiliyatu tu'azzimuhunna wa tuharrimuhunna. Ya, bulan-bulan 4 tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dimuliakan oleh umat Islam, akan tetapi umat-umat sebelumnya, orang Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani juga memuliakan bulan tersebut. Jadi bukan terjadi hanya pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka tapi sebelumnya juga telah dimuliakan, telah diagungkan oleh orang-orang sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Wa tuharrimul qital wa tuhramul qitala fihinna, wa tuharrimul qitala fihinna. Dan mereka, yaitu orang-orang Quraisy, orang-orang sebelum Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga mengharamkan peperangan di hari-hari tersebut atau di bulan-bulan tersebut. Sampai beliau mengatakan, hatta law lakiyar rajulu minhum fihim qatala bihi lam yahijhu. Sampai kalau ada seseorang bertemu dengan ataupun berpapasan dengan orang yang membunuh ayahnya, udah lewat aja, tidak digubris. Tapi pasti dalam hatinya, awas sakwise bulan kiye, hati-hati pokoknya. Tapi kalau di bulan haram, maka orang tersebut tidak mau mengganggu gugat, tidak berani membalas pembunuhan orang tersebut terhadap ayahnya, karena saking mereka mengagungkan bulan tersebut. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita telah mengagungkan bulan tersebut, atau justru malah menghinakan bulan tersebut? Kemudian bulan tersebut apa saja? Beliau mengatakan, wa hunna Rajab Mudhar wa thalathatun mutawalliyat. Ya, 4 bulan tersebut, yang pertama adalah Rajab Mudhar. Ya, Rajab Mudhar. Karena ada nama Rajab yang lain, namanya ada Rajab Rabi'ah. Kemudian yang ketiga bulan ini yang lainnya itu berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, atau pada bulan ini telah kita masuk ke dalamnya. Wa bidzalika tadhaharatil akhbar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi jelas khabar ataupun berita dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit pembukaan dari Syekh Muhammad bin Ghalib Al-Umri tentang kemuliaan dari bulan-bulan haram. Dia membawakan secara global dahulu bahwasanya bulan-bulan haram di setiap tahun itu ada berapa?
Ada 4. Apa saja? Abu Ahmad, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kemudian yang akan kita bahas adalah tentang bulan Muharram. Kemudian dia mengatakan fahadhi syuhuril arba'a laha manzilatun 'azimah wa khasisah kabirah baina ghairiha min baqiyati syuhuril 'am wa awwal hadhihi syuhur wa huwa bidayatu kulli 'amin hijriyyin huwa syahrullahil muharram. Ya, bulan-bulan 4 ini memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama salah satunya adalah awal tahun. Bulan yang ada di awal tahun maksudnya adalah bulan Muharram. Wa hadha asy-syahr waradat fihi min al-athari wal fadail ma lam yarid fi ghairihi min asy-syuhur. Jadi bulan-bulan yang 4 ini memiliki keistimewaan, fadilah, amalan-amalan tersendiri dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kemudian wa huwa min nawasimil khair. Jadi bulan-bulan ini juga adalah terkumpulnya banyak di dalamnya kebaikan yang dapat kita peroleh ataupun dapat kita kerjakan di dalamnya. Allati yanbaghi 'alal 'abdi intihazuha wal hirsu 'alaiha wal ijtihadu fi tahsilil fadha'il waridah fiha wa in yata'arrad fiha li nafahatillahi wa fadlihi wa min dzalika. Yang selayaknya bagi seseorang muslim itu memperhatikan, bersemangat, memberikan waktunya untuk memperhatikan bulan-bulan tersebut, bulan-bulan haram tadi. Di antaranya yang dapat kita kerjakan terutama di bulan Muharram, yang pertama adalah adamul dzulmil insani li nafsihi. Amalan yang pertama adalah hendaknya kita tidak menzalimi diri kita. Berhenti untuk menzalimi diri sendiri. Zalim di sini beliau mengatakan salah satunya adalah bil ma'asi wa taqsir. Zalim di sini bukan berarti kita memukul memukul diri kita, badan kita tidak. Akan tetapi maksudnya adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kemaksiatan itu akan kembali kepada diri kita. Semua kemaksiatan yang kita kerjakan itu pasti akan kembali kepada diri kita. Dan pasti kita akan merasakan efeknya. Bahkan salah satu ulama pernah mengatakan, hati-hatilah engkau berbuat maksiat. Mungkin pada hari esok engkau belum mendapatkan efeknya, tapi boleh jadi 40 tahun berikutnya engkau akan merasakan efek dari perbuatan maksiat tersebut. Jadi setiap maksiat itu pasti akan berefek atau berdampak buruk pada suatu hari, entah besok ataupun sekarang ataupun yang akan datang. Terutama di bulan-bulan haram ini, maka kita dilarang untuk berbuat maksiat. Dan perbuatan maksiat terbesar adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbuatan kemaksiatan terbesar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Fadz-dzunubu 'ala kulli halin yamtani'u 'anha al-'abdu wa yastanibu asbabaha, walakinnahu ashaddu istinabanaha fi hadha asy-syahr wa ghairihi min asy-syuhuril haram. Ya, kemudian menjadi pertanyaan, di dalam 4 bulan ini tadi kita disuruh untuk meninggalkan perbuatan maksiat ataupun perbuatan dosa. Apakah di selain bulan 4 ini kita boleh berbuat maksiat? Tidak. Lalu bagaimana? Kenapa kok di bulan 4 ini ditekankan? Apa sebabnya? Ya? Karena untuk memuliakan. Taib. Kemudian yang lain? Abu Ramadan. Taib. Apa sebabnya? Di 4 bulan ini kita semakin ditekankan untuk menjauhi perbuatan maksiat. Karena bulan untuk banyak beribadah. Taib. Syekh Imam. Bulan yang sangat mulia, berarti intinya sama ya. Ya. Selain itu, para ulama mengatakan
perbuatan maksiat di bulan haram ini berbeda dengan di bulan-bulan lainnya. Tatkala kita berbuat maksiat di bulan ini, maka dosanya itu dilipat gandakan. Tidak seperti pada bulan lainnya. Mungkin di bulan lainnya cuma satu, ditulis satu dosa. Akan tetapi kalau seseorang berbuat maksiat di bulan haram, maka dilipat gandakan. Dosanya dilipat gandakan, bukan cuma satu. Maka itu yang menjadi perhatian bagi kita. Kalau kita sudah masuk ke dalam bulan Muharram, maka stop perbuatan maksiat. Kalau bisa setelah itu juga di stop juga. Akan tetapi di dalam bulan Muharram kita berusaha dengan keras agar menahan badan kita, mata kita, mulut kita, kemudian pikiran kita, semuanya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba untuk mencegah. Karena dosanya tidak main-main. Dosanya itu dilipat gandakan, berlipat-lipat daripada bulan-bulan yang lainnya. Contoh perbuatan maksiat. Taib. Contoh perbuatan maksiat. Banyak atau sedikit? Banyak. Taib. Sebutkan 5. Tadi banyak, berarti pilihannya gampang. Kalau 5? Melihat wanita yang bukan mahramnya. Berarti di bulan ini tidak boleh ya. Ya, catat ya ibu-ibu ya, ini ya. Tidak boleh melihat wanita yang bukan mahramnya. Ya, itu memang tidak boleh. Ya, jelalatan. Dan selain bulan-bulan Muharram juga demikian. Akan tetapi di bulan Muharram juga tidak boleh. Kemudian yang lain yang sering dikerjain ibu-ibu, apa Bu? Dosa mulut. Ngerumpi ya. Hibah, gelendengi ya. Kerasani. Ya, berbeda dosanya tatkala kita ngerasani di bulan selain bulan Muharram. Kalau kita ngerasani di bulan Muharram, itu dosanya lebih besar daripada di bulan-bulan yang lainnya. Kita merendahkan orang lain, itu dosanya lebih besar tatkala kita kerjakan di bulan Muharram. Dan misalnya tadi kita ambil kesimpulan atau mengambil salah satu contoh. Kalau seorang sudah terlanjur ngerasani orang lain, lalu bagaimana solusinya? Bagaimana cara dia bertobat? Kalau bertobat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, misalnya tidak mengerjakan sholat, mudah. Tinggal bertobat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau kita ngerasani orang lain? Bagaimana tobatnya? Minta maaf. Minta maafnya gimana? Pak, maaf saya pernah kerasani jenengan gitu. Taib, ya barusan jawaban yang bagus. Ya minta maaf. Kemudian jawaban yang lain. Yang dituturkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, dalam tatkala menjelaskan sebuah kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab taubah dia mengatakan, tatkala seseorang itu menghibah orang lain, kerasani orang lain, maka ada dua kondisi. Kalau orang tersebut sudah tahu kita ngerasani dia, maka mau tidak mau sama seperti jawaban yang barusan. Kita meminta halalnya. Misalnya, Pak, maaf, saya pernah ngerasani jenengan. Kira-kira berani enggak? Bukan cuma itu. Setelah kita minta maaf, meminta halalnya, maka kita menyebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan ataupun di majelis yang kita menghibainya. Misalnya kita menghibah di pasar, maka kita sebutkan kebaikan-kebaikannya di pasar. Karena dosa terhadap orang lain itu lebih berat daripada kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala tinggal minta ampun. Tapi berdosa dengan hak manusia, maka itu berbeda kondisinya. Itu kondisi yang pertama. Kalau orang itu tahu, maka mau tidak mau kita harus meminta halalnya. Kita harus minta maaf. Kemudian kita menyebutkan kebaikan-kebaikan di majelis yang kita menghibai beliau. Kemudian kondisi yang kedua, manakala orang tersebut tidak tahu. Kalau orang tersebut tidak tahu, maka pertama sama seperti yang
pertama tadi, yaitu dengan cara yang kedua, yaitu kita menyebutkan kebaikan-kebaikan di majelis yang kita menghibainya. Misalnya contoh tadi di pasar, maka di pasar kita sebutkan kebaikan-kebaikan orang tadi. Kemudian yang kedua, kita senantiasa memohonkan ampun untuk orang tersebut. Ya Allah, ampuni Pak Fulan. Ya Allah, ampuni Pak Fulan. Kita terkadang lalai untuk beristighfar kepada kita, untuk mohon ampun atas dosa-dosa kita. Akan tetapi manakala kita menggunjing orang lain, maka kita justru minta ampun untuk meminta akan ampun kepada orang lain. Maka hati-hatilah tatkala seseorang berbuat zalim, yang mana dibuat perbuatan zalim tersebut ada hak orang lain, maka taubatnya tidak semudah tatkala kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu yang pertama. Poin yang pertama yang harus ataupun amalan yang dapat kita kerjakan pada bulan Muharram, yaitu tidak menzalimi diri sendiri. Kemudian alasannya tadi apa? Kenapa kok dikhususkan di bulan Muharram itu ataupun ditekankan? Alasannya apa? Karena dosanya itu dilipat gandakan berlainan dengan di bulan-bulan yang lainnya. Taib. Kemudian amalan yang kedua adalah al-hirsu 'ala siyami fa ayyami hadha syahr. Kemudian yang kedua, kita bersemangat untuk memperbanyak puasa pada bulan ini. Ya, kita tambah puasa kita. Mungkin kalau kita sempat, mungkin nanti bulan ataupun di tanggal 9 dan 10. Nanti kita akan bahas insyaallah. Kemudian di hari-hari yang lainnya, hari yang pertama, kedua, ketiga, intinya bebas. Di satu bulan itu kita perbanyak berpuasa di situ. Dan hendaknya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu apakah setelah bulan ini kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal, berarti kita sudah terlewat dari amalan-amalan tadi, amalan-amalan puasa. Dan amalan puasa di bulan Muharram maka akan dilipat gandakan, pahalanya akan dilipat gandakan. Berbeda dengan di bulan yang lainnya. Akan tapi tentu berbeda antara berpuasa di bulan Muharram dengan bulan Ramadan. Tetap mulia bulan Ramadan. Akan tetapi di bulan Muharram juga mulia, di bawah bulan Ramadan. Akan tetapi dia lebih mulia daripada kita berpuasa di bulan-bulan selain bulan-bulan Muharram. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau mengatakan ataupun Rasulullah SAW bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Puasa terbaik setelah bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Maka hendaknya bagi seorang muslim yang telah mendengar ilmunya agar dia mengamalkannya, agar dia mengerjakannya, mempraktekannya, mengajak keluarganya. Bahkan di zaman dahulu para sahabat juga mengajak anak-anaknya untuk berpuasa. Bapaknya puasa, ibunya puasa, anaknya juga ikut puasa. Bahkan sampai dikisahkan, manakala anak mereka berpuasa kemudian menangis karena lapar, mereka memberikan mainan. Biar apa? Keselimur. Ya, biar rasa laparnya itu hilang atau teralihkan dengan mainan tersebut. Itu adalah amalan yang kedua, yaitu memperbanyak puasa di bulan Muharram. Kemudian yang ketiga adalah al-hirsu khasatan 'ala siyamil yaumil 'ashir minhu. Yang ketiga, kita bersemangat untuk berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Kalau tadi secara umum 1, 2 sampai 30. Tapi kalau yang ketiga ini kita khususkan di bulan 10. Dan tatkala kita mengkhususkan sebuah amalan, maka harus ada dalilnya. Kita mengkhususkan sebuah ibadah, maka harus ada dalilnya. Tidak boleh kita mengarang sendiri. Maka tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah sebagaimana disebutkan atau riwayatkan dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'a al-yahuda tasumu yauma Asyura. Ya, dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang ke Madinah.
dan melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada bulan Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. Ternyata orang Yahudi juga puasa. Berarti kalau kita tidak puasa kalah sama orang Yahudi. Ya sudah bilang sendiri ya. Ya, kalau kita tidak puasa berarti kita kalah sama orang Yahudi, karena orang Yahudi juga puasa pada bulan ataupun pada tanggal 10. Tanggal 10 jatuh tanggal pada hari Kamis besok insyaallah. Maka hendaknya seseorang untuk berpuasa pada hari tersebut. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, faqala ma hadha? Apa-apaan ini? Qalu, maka mereka menjawab orang-orang Yahudi, hada yaumun salih. Ini adalah hari yang bagus. Ini adalah hari yang indah. Maka di dalam kata ini menepis pula pemikiran para orang-orang yang mengatakan bahwasanya bulan Muharram itu bulan sial. Ya, bulan Muharram itu bukan bulan sial. Bahkan orang Yahudi mengistimewakan, memuliakan bulan Muharram. Dan umat Islam juga demikian. Maka tidak boleh orang yang sudah beragama Islam mengatakan bulan Muharram bulan sial. Tidak mau hajatan di situ. Pernikahan kalau bulan Muharram ditunda. Bahkan kadang karena pemikiran yang seperti itu menaruh bunga-bunga di jalanan untuk tolak bala, pagebluk dan yang lainnya. Tidak ada yang demikian, karena Muharram itu adalah bulan yang mulia. Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang Yahudi pun mengakuinya. Maka tidak boleh seseorang justru mengotori kemuliaan dari bulan Muharram itu. Kemudian orang Yahudi tadi mengatakan hadza yaumun najjallahu bani Israila min aduwwihim fasamahu Musa. Ya, hari ini tanggal 10 Muharram ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum Bani Israel. Maka akhirnya Nabi Musa pun berpuasa karenanya. Jadi itu adalah hari di mana umat-umat Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musuhnya. Siapa musuhnya? Firaun. Tahu kisahnya? Ya, kisah tentang selamatnya Bani Israel dari pengejaran Firaun dan bala tentaranya. Kita ambil sedikit tentang bagaimana kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam menyelamatkan mereka. Yang manakala Nabi Musa dan saudaranya itu membawa umat-umatnya Bani Israel kabur dari Firaun, dan ternyata mereka sampai di tepi laut. Ternyata Nabi Musa melihat ke belakang, Firaun dan bala tentaranya sudah ada di belakangnya. Sehingga Bani Israel mengatakan inna lamudrakun, sesungguhnya kita bakal kecekel nih, ketangkap nih. Kenapa? Karena selain depannya laut, belakangnya Firaun dan bala tentaranya, di samping-sampingnya ada gunung-gunung yang tinggi. Maka sudah tidak ada jalan lagi. Bahwa ke kanan sudah ada gunung, ke kiri ada gunung, depan laut, belakang Firaun dan Nabi Musa. Belakang kena, depan kena. Akan tetapi lihatlah tauhid, keimanan dari Nabi Musa alaihissalam. Tatkala umatnya berkata demikian, maka Nabi Musa mengatakan, wa inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Sehingga setelah itu Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut itu terbelah. Lihatlah keimanan dari Nabi Musa alaihissalam. Kalau seseorang merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ujian seberat apapun, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan ada jalan keluarnya. Apapun itu. Kita tidak bisa membayangkan keadaan dari Nabi Musa dan kaumnya. Depan laut, pinggir udah, gunungnya tinggi-tinggi, belakangnya Firaun dan bala tentara udah pakai senjata, pakai tombak, pakai pedang, pakai panah. Sedangkan umat Bani Israel tidak membawa apa-apa, dan mereka pasti kalah jumlah dan kalah kekuatan dan yang lainnya. Akan tetapi keimanan dari Nabi Musa
Dia mengatakan, fa inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan saya pada kita petunjuk, yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut tersebut hingga terbelah, sehingga umat Bani Israel itu bisa terselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian apa kata ataupun apa sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan atau berlanjut, qala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, maka aku lebih berhak kepada Musa daripada kalian, yaitu orang-orang Yahudi. Fa shamahu wa amara bisyamih, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan tersebut atau pada hari tersebut dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Jadi itu poin yang ketiga, hendaknya kita berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Sudah ada berapa tadi? 3. Yang pertama, Taib, Abu Dikin, amalan yang dianjurkan pada bulan Muharram. Taib, ya, memperbanyak puasa. Kemudian menjauh dari maksiat. Ya, tidak menzalimi diri sendiri. Kemudian yang ketiga, tadi sudah ya, memperbanyak puasa. Iya, berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram atau Yaumul Asyura. Itu adalah 3 amalan yang dianjurkan seseorang untuk melaksanakan pada bulan Muharram. Ya, hadis yang kita barusan sampaikan adalah hadis riwayat oleh Imam Bukhari. Kemudian Syekh mengatakan, wa amma fadlu hadzal yaum faqad qala sallallahu alaihi wasallam siyamu yaumi asyura in yahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu, rawahu Muslim. Ya, keutamaan berpuasa pada 10 hari bulan Muharram adalah sabda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia mengatakan, puasa pada hari Asyura, masih ada tanggal 10 Muharram, maka aku berharap Allah menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Jadi kalau kita berpuasa pada 1 hari bulan itu saja, 1 hari bulan Asyura ataupun 1 hari tanggal 10 bulan Muharram, maka pahalanya adalah menghapuskan 1 tahun dosa yang telah lalu. Namun perlu diperhatikan, tentunya dosa ini adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa besar. Adapun dosa-dosa besar yang kita lakukan, maka harus kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla mau menerima taubat dari kita ataupun mengampuni, memberikan belas kasih kepada kita. Adapun puasa ini, maka dia akan menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Ya, dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Itu adalah faedah dari puasa tersebut. Kemudian yang keempat yang harusnya kita lakukan adalah istihbabu siyamil yaumil taib, istihbabu siyamil yaumit tasi' ma'al yaumil ashir, yaitu disunahkan berpuasa pada tanggal 9 beserta pada tanggal 10, alias 9 dan 10. Kita disunahkan untuk berpuasa pada bulan ataupun pada hari-hari tersebut. Yadullu ala dzalika ma jaa fi Muslim min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Asyura atau tanggal Asyura, wa amara bi siyamihi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Qalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yauman tu'azzimuhul yahudu wan nasara, sesungguhnya Asyura itu, tanggal 10 itu adalah tanggal yang dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Padahal kita diperintahkan untuk menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Kalau kita
bersepakat meniru orang Yahudi dan Nasrani, maka akan masuk ke dalam sabda dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru sebuah kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Kita meniru perayaan tahun baru dari orang-orang Nasrani, maka kita seperti orang-orang Nasrani. Kita sama-sama merayakan Valentine, terutama anak-anak muda. Berarti kita sama-sama seperti sifatnya seperti orang Nasrani. Maka di dalam Islam dilarang untuk kita meniru-niru apa yang menjadi kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Ya, para sahabat mengatakan demikian. Ini hari dimuliakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberikan solusi, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Oke lah kalau kayak gitu, berarti tahun depan kita puasa tanggal 9 juga. Ya. Jadi kita disunahkan untuk berpuasa juga pada tanggal 9. Dalam rangka apa? Menyelisih orang Yahudi dan Nasrani. Ada pendapat yang lain sebenarnya kenapa kita dianjurkan untuk puasa pada tanggal 9. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya agar kalau bulan ataupun tanggal 10 Muharram ini tidak pas, kita bisa mendapatkannya. Misalnya kita kira-kira, aduh kayaknya tanggal 10, kalau sekarang hari Kamis, ya insya Allah hari Kamis. Kalau kita tanggal 9-nya ataupun tanggal Rabunya itu berpuasa, mbok-mbokan Rabu itu ternyata tanggal 10. Itu alasan yang lain. Akan tetapi alasan ataupun hikmah yang dirajikan oleh para ulama adalah pendapat yang pertama tadi, yaitu mukhalafatul Yahudi wan Nasara, yaitu menyelisih kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka hendaknya kita berpuasa pada tanggal berapa tadi? Pada tanggal 9. Kemudian diikuti juga pada tanggal 10. Qala, maka beliau mengatakan falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas menceritakan belum datang tahun berikutnya ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Yaitu adalah cara kita berpuasa pada bulan Muharram. Hendaknya kita gabungkan tanggal 9 dan tanggal 10. Kalau tanggal 10 dan 11 boleh tidak? Kalau kita berpuasa pada tanggal 10 dan 11, boleh atau tidak? Boleh. Kalau kita berpuasa 9, 10, 11, boleh. Baik. Kemudian kalau kita tanggal 10 saja, khusus tanggal 10, tidak boleh. Alasannya kenapa? Ya, menyamai orang Yahudi dan Nasrani. Baik. Ada pembicaraan ataupun pembahasan yang dibahas oleh para ulama berkaitan tentang hal ini. Salah satunya adalah yang dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan bahwasanya berpuasa pada hari Asyura itu ada 3 kondisi. Ada 3 cara. Yang pertama, bisa digabungkan 9, 10, 11. Kemudian yang kedua 9 dan 10. Kemudian yang ketiga yaitu 10 saja. Itu yang dituturkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Adapun yang dituturkan oleh Syekh Utsaimin hafizahullah taala tatkala membahas tentang hal ini, beliau menambahkan satu lagi, yaitu 10 dan 11. Tapi menurut Syekh Utsaimin hafizahullah taala ada 2 yang rajih, yang lainnya kurang pas. Yang bisa kita lakukan, yang beliau rajihkan adalah pertama berpuasa pada 9 dan 10 saja, kemudian berpuasa pada tanggal 10. Adapun menggabungkan 3 hari tadi ataupun 10 dan 11, ini adalah pendapat yang lemah. Karena hadis yang digunakan adalah hadis yang lemah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala.
Jadi ada dua solusi sekarang, yaitu berpuasa pada 9 dan 10 ataupun berpuasa pada tanggal 10 saja. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, kalau kita hanya berpuasa pada tanggal 10 itu tidak masalah. Meskipun tadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpuasa juga pada tanggal 9. Kemudian tatkala ada sebuah permasalahan, kita tidak berniat untuk puasa, malamnya itu tidak ada niatan untuk puasa Asyura, besoknya tanggal ataupun jam 10 di rumah tidak ada makanan, kemudian kita waduh kayaknya puasa welah, bisa atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Malamnya tidak ada niatnya, tidak ada niatan untuk berpuasa, boleh atau tidak? Boleh. Kalau Ramadan nggak boleh. kok beda? Beda. Karena kalau Ramadan harus ada niat sebelum sahur. Taib, kalau qadha Ramadan Nggak boleh diniatkan setelah pagi hari. tidak boleh diniatkan. Berarti bedanya apa? Bedanya puasa sunnah dan puasa wajib. Taib, ahsan tabarakallah fiik. Jadi kalau puasa wajib maka malamnya harus ada niatnya. Adapun kalau puasa sunnah maka tidak harus kita berniat sejak malam. Jadi misalnya pas pagi nih tanggal ataupun pas Asyura tadi jam 6 kita mau sarapan tidak ada apa-apa. Misalnya, Bu, ono segane ora? Walah, berasin teh. Ya wis puasa wae. Maka boleh hal itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan, pahalanya gimana? Pahalanya apakah setelah niat itu atau dihitung satu hari full? Lalu bagaimana dengan kondisi pahalanya tadi? Apakah satu hari full atau setelah munculnya niat tadi? Misalnya kita niat jam 9. Ya? Setelah munculnya niat. Taib. Kemudian ada yang sama saja. Taib. Yang kita bahas adalah pembahasan tentang agama, maka harus ada dalilnya. Taib. Dalil yang pertama, setelah munculnya niat. Karena manakala kita berbicara tentang agama maka harus berdasarkan dalil. Harus berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Berbicara tentang kedokteran saja, kalau bukan ahlinya kita dilarang. Lalu bagaimana dengan berbicara dengan agama? Berbicara perkara agama. Kalau kita berbicara tentang ilmu kedokteran, kita berhati-hati. Kemudian berbicara ilmu agama, kita tidak berhati-hati, berarti seolah kita menyepelekan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Taib. Dalil yang pertama tadi, pahalanya dihitung setelah ada niat. Dalilnya ma'ruf, yang pernah kita bahas pada kajian tentang Arba'in Nawawiyah di hadis yang pertama. Kalau dipancing bisa insyaallah. Taib. Apa bahasa Arabnya? Innamal a'malu binniyat. Itu adalah dalilnya. Bahwasanya kalau kita ke siang ataupun kita tidak ada niatan dari malam, kemudian kita berniat saat siang hari, maka pahalanya itu dinilai saat ada niat. Dan dalilnya adalah sabda dari Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada sebuah hadis yang masyhur, yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Tergantung kita muncul niatnya hari jam berapa. Jam 6 berarti dari jam 6 sampai maghrib. Jam 10 berarti pahalanya dihitung dari jam 10 sampai maghrib dan seterusnya. Adapun pendapat yang kedua tadi mengatakan sama. Ditulis sama. Satu hari full. Sama halnya kita berniat pagi ataupun malam itu sama saja pahalanya. Akan tetapi pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama tadi, yaitu pahalanya sesuai dengan kapan niat itu muncul. Itu adalah sedikit permasalahan
tatkala kita berniat, kemudian niat tersebut ternyata kita lakukan saat siang hari. Kemudian Syekh mengatakan, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama dari mazhab Imam Syafi'i, dia mengatakan fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tatkala berkomentar tentang sabda dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in baqaitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a. Kalau seandainya aku masih hidup pada tahun berikutnya, pada tahun depan, maka sungguh la asumanna. Apa artinya? Pasti. Aku akan berpuasa atau pasti? Yang belajar bahasa Arab berarti harus jawab pasti ya. La asumanna, sungguh benar-benar aku pasti akan berpuasa pada tahun berikutnya. Bukan cuma aku akan berpuasa, tapi benar-benar sungguh pokoknya aku akan berpuasa pada tahun berikutnya, ataupun pada tanggal 9-nya. Maka hendaknya seseorang agar tidak melewatkan tadi dua puasa tadi, yaitu pada tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Kemudian beliau mengatakan mahamma bihi min shaumi tasi' yahtamilu ma'anahu alla yaqtasira 'alaihi bal yudhifuhu ila al-yawmil 'ashir imma ihtiyatan lahu wa imma mukhalafatan lil yahudi wan nasara wa huwa ar-rajih wa huwa al-arjah wa bihi yush'aru ba'd riwayatil muslim. Ya, penjelasannya adalah seperti yang kita sampaikan. Ini adalah pembahasan tentang kenapa kita dianjurkan berpuasa pula pada tanggal 9. Ada dua alasan tadi. Yang pertama adalah menyelisih orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua adalah hati-hati, mbok ternyata Asyura itu jatuhnya pada tanggal 9. Itu adalah yang disampaikan Allah ataupun dinasihatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam kitabnya Fathul Bari. Taib, demikian sedikit yang dapat kita sampaikan berkaitan tentang amalan-amalan yang diperintahkan ataupun yang dianjurkan untuk kita laksanakan pada bulan Muharram ini. Yang pertama apa tadi? Amalan-amalan yang kita dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Muharram. Perbanyak puasa, kemudian tidak zalim diri sendiri, kemudian berpuasa pada tanggal, ya ini dua poin ya benarnya ya. Berpuasa pada tanggal 10, kemudian berpuasa pula tanggal 9. Kemudian di dalam berpuasa pada tanggal ataupun Asyura ini, maratib shaumi Asyura, tingkatan-tingkatan dalam berpuasa pada bulan ataupun pada tanggal 10 Asyura ini ada berapa tadi? Ada berapa cara? Ya, Ibnu Qayyim mengatakan ada 3. Yang pertama 9 dan 10. Kemudian yang kedua 10 dan 11. Yang ketiga 10 saja. Kemudian Syekh Utsaimin menambahkan satu lagi, yaitu 9, 10, 11. Semuanya. Ya, semuanya dilaksanakan. Akan tetapi di dalam 4 cara tadi ada 2 yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, ada 2 pula yang dilemahkan pendapatnya. 2 pendapat yang dikuatkan berpuasa pada tanggal 9, 10, kemudian tanggal 10 saja. Kemudian 2 pendapat yang lemah 10 dan 11, kemudian 9, 10 dan 11. Baik, kemudian tadi berkaitan tentang niat. Kalau kita tidak berniat pada malam hari, bolehkah atau tidak? Boleh. Kemudian ganjarannya yang didapat. Baik, ada perselisihan ulama. Yang pertama sesuai dengan munculnya niat. Yang kedua dihitung sempurna. Akan tetapi mana yang roji? Mana yang roji? Mana yang lebih benar? Yang dihitung dari mulai niatnya. Muncul niatnya kapan? Kemudian
pertanyaan untuk Abu Sofia. Taib. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Kemudian di bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang Allah muliakan. Bulan apa saja itu? Muharram. Ya. Kemudian ada 1 bulan yang terpisah, kemudian yang 3 berurutan. Coba diurutkan. Yang terpisah. Taib. Kemudian sesonan. Ya, dari 4 bulan tadi ada 1 bulan yang terpisah, ada 3 bulan yang berurutan. Yang terpisah Rajab. Istilahnya Rajab Mudhar. Karena Rajab itu ada 2. Istilah Rajab ada 2. Ada Rajab Mudhar, ada Rajab Rabi'ah. Rajab Rabi'ah itu ma baina Sya'ban wa Syawal, maksudnya adalah bulan Ramadan. Maka kita harus berikan tanda khusus untuk Rajab tersebut, yaitu Rajab Mudhar. Kemudian 3 bulan yang berurutan Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan Muharram. Taib, ahsanta, barakallahu fikum. Taib, demikian mungkin dapat kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengisi bulan-bulan ini dengan amalan yang Allah perintahkan dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam anjurkan pada di dalamnya. Kemudian hal min soal, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Taib, berarti saya yang bertanya lagi. Taib, untuk Pak Ahmad. Di dalam bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kita untuk berbuat zalim. Kenapa Allah tekankan di bulan tersebut? Sedangkan di bulan-bulan lainnya tidak terlalu ditekankan. Karena dosanya dilipat gandakan. Taib, ahsan, tabarakallahu fiik. Kemudian apakah ada dalil khusus untuk dosa yang dilipat gandakan? Taib, dalil khusus. Dalil khususnya sebenarnya tadi belum kita bacakan ya. Taib, mungkin kita selesaikan tadi tentang dalilnya. Dalilnya adalah sebenarnya yang menjadi pembukaan bagi kita tadi. Dia mengatakan wadzalika li anna Allah Ta'ala qala. Dalilnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti dalilnya adalah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jadi dalilnya bukan hanya hadis, akan tapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan itu. Maksudnya bulan-bulan haram tadi. Termasuk di dalamnya adalah Muharram. Tapi itu adalah dalilnya tentang bahwasanya larangan untuk berbuat zalim di bulan tersebut itu lebih keras, lebih mantap lagi daripada di bulan-bulan yang bulan lainnya. Tayyib, barakallahu fiik. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tayyib. Kemudian satu pertanyaan lagi. Ya Abu Khalil. Di bulan Muharram itu ataupun di bulan-bulan yang haram, Allah Subhanahu wa taala tadi adalah memerintahkan atau melarang kita untuk berbuat zalim kepada diri kita. Perbuatan zalim terbesar itu apa? Syirik. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya? Dalilnya? Ya tadi telah kita sampaikan tentang dalil dari
bentuk ataupun dalil tentang bahwasanya perbuatan syirik itu mensekutukan dalam beribadah itu adalah kezaliman yang besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Tayyib, ahsan tabarakallahu fik. Inna syirka la dzulmun adzim. Apa artinya? Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Tayyib, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Tapi demikian yang mungkin dapat kita bahas pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kemudian tadi kenapa kita berikan pertanyaan? Agar tatkala kita mengaji tidak hanya mendengar saja. Pungan tuwo, laput tangan metu kiwo. Karena dalam mengaji hendaknya kita benar-benar mendapatkan ilmunya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Tidak mungkin kita dapat mengamalkan ilmunya kalau kita tidak paham tentang ilmu tersebut. Taib, mungkin demikian dapat kita bahas pada kesempatan malam berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.